Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nur Hayati, Nur Aprilia Tami dan juga Yolanda Putri Riyati. Di sini kami akan mempresentasikan terkait laporan keuangan pada Bank BTN Syariah pada periode Desember 2019 dan juga September 2020. Langsung saja sebelum masuk kepada pembahasan, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan itu merupakan laporan yang di dalamnya ini berisi segala jenis transaksi yang melibatkan uang, baik itu dalam segi pembelian, penjualan, ataupun kredit. Dalam laporan keuangan ini biasanya terdapat suatu periode pencatatan. Periode pencatatan laporan keuangan ini biasanya ditentukan oleh kebijakan perusahaan. Apakah perusahaan yang bersangkutan ini akan mencatat laporan keuangan dalam bentuk 1 bulan sekali ataupun dalam periode 1 tahun sekali, atau perusahaan bersangkutan juga bisa menggunakan keduanya. Langsung masuk kepada bagian laporan posisi keuangan ataupun neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan ini merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan dari suatu periode akuntansi yang menunjukkan bahwasanya laporan posisi keuangan suatu entitas tersebut berada pada akhir periode. Langsung masuk kepada neraca ataupun laporan posisi keuangan pada Bank BTN Syariah periode Desember 2019 dan juga September 2020. Dalam Bank BTN Syariah ini memiliki dana yaitu aktiva dan juga pasiva. Yang di dalamnya ini terdapat laporan keuangan. Bank BTN Syariah pada periode Desember 2019 ini memiliki total aset yaitu sebesar 701.894.000, sedangkan total liabilitasnya pada periode tersebut yaitu sebesar 2.583.742.000. Sedangkan pada periode September 2020, Bank BTN Syariah ini memiliki total aset yaitu sebesar 814.284.000, sedangkan total liabilitasnya pada periode ini yaitu 4.374.811.000. Jadi pada Bank BTN Syariah antara aktiva dan juga pasiva mengalami kenaikan yang cukup signifikan antara dua periode tersebut. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kondisi laporan laba rugi pada Bank BTN Syariah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dibuat dalam kurun waktu satu periode akuntansi. Di dalam laporan laba rugi membahas tentang atau menjabarkan tentang unsur-unsur pendapatan dan juga kewajiban atau beban pada perusahaan tersebut, sehingga ditemukannya hasil akhir dari laba bersih perusahaan tersebut. Dalam Bank BTN Syariah terdapat pendapatan dan penyaluran dana periode September 2019 yaitu sebesar Rp1.803.697.000 dan pada September 2020 yaitu sebesar Rp1.680.532.000. Terjadi penurunan dengan selisih sebesar Rp123.165.000 dari periode sebelumnya. Kemudian dilakukan bagi hasil untuk September 2019 sebesar Rp1.056.886.000 dan September 2020 sebesar Rp982.437.000. Pendapatan setelah didistribusi bagi hasil untuk September 2019 sebesar Rp746.831.000 dan September 2020 sebesar Rp668.095.000. Terjadi penurunan selisih sebesar Rp48.736.000 dari tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu terdapat pendapatan dan beban operasional pada September 2019 sebesar Rp575.307.000. Sedangkan pada September 2020 sebesar Rp663.476.000. Jadi periode September 2020 mengalami kenaikan dengan selisih sebesar Rp88.169.000 dari tahun sebelumnya. Lalu ada pendapatan dan beban non operasional pada September 2019 sebesar Rp2.696.000.
Sedangkan pada September 2020 sebesar Rp77.720.000. Periode September 2020 mengalami kenaikan dengan selisih sebesar Rp75.024.000 dari tahun sebelumnya. Sehingga dari dana tersebut didapat laba rugi sebelum pajak sebesar Rp174.220.000 untuk September 2019. Sedangkan Rp112.339.000 untuk September 2020, yang artinya mengalami kenaikan dengan selisih sebesar Rp61.881.000. Lalu didapat laba setelah pajak sebesar Rp189.359.000 untuk September 2019 dan Rp136.686.000 untuk September 2020. Maka dapat diartikan September 2020 mengalami penurunan selisih sebesar Rp52.673.000 dari bulan September 2019. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan atau rangkuman dari perbandingan antara neraca dan laba rugi. Kondisi laba rugi serta perbandingan laporan neraca dan laba rugi tahun 2019 dan 2020 Bank Tabungan Negara Syariah laporan keuangan terdiri dari yang pertama, neraca, yang kedua, laporan laba rugi komprehensif, yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, yang keempat, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana. Dan yang terakhir, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Pada penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu kami membahas mengenai perbandingan laporan neraca atau aset dan liability dan laporan laba rugi BTN Syariah. Dilihat dari kondisinya, Bank BTN Syariah mengalami penurunan yang sangat signifikan pada periode 2019 sampai 2020. Jadi, bank tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa Bank BTN Syariah dalam keadaan tidak baik atau tidak sehat. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.